kamu udah diberitakan. Terus juga ada artikel yang di situ judulnya Yogi sebagai raja sprint. Nah, ini raja sprint loh ya, raja sprintnya untuk tahun 2020. Selamat malam, selamat datang di channel Jelajah Laut Kidul. Kali ini mungkin kontennya biasanya tentang seafood, makanan ini segala macam. Namun malam ini ada yang berbeda nih ya. Kemarin sempat agak viral di daerah Pajampangan. Itu salah satu siswa SMA Negeri 1 Surade yang dia menjuarai juara pertama nasional, ada saudara Yogi ya. Ini adalah salah satu siswa SMA Negeri 1 Surade. Dia kebetulan di kelas 10 ya, kelas 10, jadi baru kelas 10. Dia kemarin ikut di event nasional ya, event nasional namanya Student Athletic Champion, dan alhamdulillah dia menjuarai juara pertama, itu mewakili Jawa Barat waktu itu ya. Itu minggu pas itu ya, minggu kemarin pas tanggal berapa? Tanggal hari pelaksanaannya itu tanggal 11 sampai tanggal 13 Januari 2023. Jadi pertama 2023 mungkin ini pada terindah ya. Awal tahun yang baik. Awal tahun yang baik, dan mudah-mudahan nextnya juga baik ya. Dan nanti mungkin kalau udah nasional, insya Allah internasional ya, mudah-mudahan kita doakan. Tetapi ya, sebelum kita ngorek-ngorek lebih dalam apa sih yang ada di diri Yogi, kita perkenalan dulu mungkin ya. Mungkin banyak orang yang udah tahu nih dia di mana-mana, di sosmed itu banyak muka dia, cuma mungkin hanya tahu namanya saja, tetapi mungkin udah tahu dari mana, asal sekolahnya dari mana, kemudian alamatnya di mana. Nah, yang pertama Yogi ya, nama aslinya Yogi. Ya, Yogi doang. Iya, Yogi doang. Yogi aja. Namanya pendek, namun dia langkah kakinya panjang loh, sampai dia nasional. Ya, karena memang nama kamu saya lihat dari runner up itu runner up yang kedua dan yang ketiga. Ya. Kamu yang paling pendek loh. Iya, namanya benar banget. Tapi yang saya lihat di situ kamu 11,0 ya, 06. Ya. 06. Itu gila sih ya. Kalau menurut saya atlet-atlet yang SEA Games aja itu kayaknya 10-an ya, 10-an. Nah, mudah-mudahan kamu latihannya mudah-mudahan semakin ditingkatkan, dan mudah-mudahan nanti nextnya dia bisa mewakili Indonesia di ajang dunia mungkin ya, di atletik ya. Salah satunya mungkin itu dari kita, dari putra daerah, yaitu orang-orang Surade. Nah, ini yang pertama Yogi ini yang orang banyak tidak melihat proses terkadang, tetapi dia hanya melihat dan ternyata ini Yogi ini dia menjuarai nasional, tanpa mereka melihat prosesnya seperti apa, mungkin jatuh bangunnya Yogi seperti apa, daunnya Yogi seperti apa. Nah, di sini kita perlu tahu gitu loh, perjuangan Yogi ini seperti apa. Nah, boleh diceritakan dari awal kamu sampai nasional ini seperti apa? Apakah kamu dari SMP suka dengan lari, ikut ajang seperti ini? Dari dulu kan Yogi pernah ikutan lomba sprint 80 meter. Pas itu Yogi pas waktu sekolah dasar seperti SDMI, Yogi di situ Yogi nyobain gitu, dan iseng-iseng aja gitu. Yogi ikutan lomba sprint 80 meter, Yogi seleksi dulu tingkat provinsi, dan alhamdulillah di situ Yogi bisa menjuarai juara ke-1. Untuk itu ada kelanjutannya ke tingkat provinsi untuk membela Sukabumi, dan alhamdulillah di provinsi mendapatkan juara ke-1. Dan untuk pas waktu SMP itu kan ada corona gitu ya, jadi sempat pas itu Yogi gak bisa ikutan atletik, futsal, putus karena pandemi. Jadi kamu mungkin melanjutkan kembali di atletik ini di SMA. Iya, benar banget. Jadi kamu mungkin bibit awal pertama Yogi suka atletik itu kan dari SD, dari STM ya? Iya, dari MI. Dari mana bisa sebutin biar
untuk sekolah MI mungkin kalau yang tahu ya MI Padajaya. Oh, Padajaya. Padajaya, Kecamatan Cibitung. Orang alumni Padajaya ini boleh bangga ya, dia Padajaya bisa apa namanya, bisa ikut diiklankan juga nih sama Yogi ya. Nah Padajaya kemudian SMP-nya? Untuk SMP itu SMP 2 Cibitung, Kecamatan Cibitung. Cibitung. Nah SMP 2 Cibitung, Kecamatan Cibitung. Jadi mungkin bibit-bibit awal Yogi di atletik itu di situ. Nah kemudian Yogi berlanjut ke SMA Negeri 1 Serade. Nah awal pertama pasti kan, apalagi Yogi mungkin dia sudah menjuarai berbagai cabang olahraga khususnya di atletik itu kan tadi kata Yogi juara terus. Nah pasti ada tawaran dong dari sekolah mana-mana pasti mengincar Yogi. Kenapa Yogi hingga akhirnya Yogi mengambil keputusan Yogi sekolah di SMA Negeri 1 Serade? Sebelumnya kan Yogi masuk SMA Negeri 1 Serade itu bukan karena atletik. Oh gitu. Kenapa? Tapi karena Yogi suka futsal. Oh iya. Dan alhamdulillah di SMA 1 Serade Yogi mendapatkan beasiswa masuk. Beasiswa full. Dan udah berapa bulan ya? Kan atletik itu Yogi baru berapa bulan? Sekitar 4 bulan ke belakang. 4 bulan ke belakang. Pas itu teh Yogi ada event gitu. Ada cabang FOP. Yogi iseng-iseng aja gitu ikutan lomba sprint di Cisaat dan alhamdulillah bisa dapat juara. Juara pertama? Ya, alhamdulillah. Berapa itu waktunya? Untuk pas di Cisaat itu waktunya sekitar 11.58 kalau nggak salah. 11.58 ya. Dari berapa orang? Dari 2.000. 2.000 orang? Ya. 2.000 orang? 2.000 orang. 2.000 orang loh. Dia cetak pertama berarti sangat luar biasa ya. Dan alhamdulillah dari situ juga ada event lain dan Yogi mencoba atau memang beneran Yogi mau atau gimana pertamanya? Mencoba Ya. Iseng-iseng tadi ya. Iseng-iseng aja. Jadi dia iseng-iseng, dia bilang iseng-iseng ya di atletik. Jadi iseng-isengnya itu gabut-gabutnya itu nasional loh ya. Gabut aja nasional apalagi nggak gabut gitu. Nah itu kamu masuk ke SMA Negeri 1 Serade tadi kamu bilang di olahraga futsal, ya, beasiswa full ya. Jadi bukan karena atletik kamu bukan karena atletik. Ya, jadi memang benar-benar multi talent di olahraga berarti ya. Multi talent di olahraga berarti selain juga apa namanya atletik, kamu juga pandai untuk berolahraga sepak bola gitu. Ya, saya bilang gitu. Baru kelas 10 ini bibit-bibit unggul nih. Jadi sebenarnya ini jangan disia-siain ya. Jangan disia-siain oleh semua pihak. Sebenarnya ini yang harus memang diapresiasi sih kalau menurut saya. Nah, untuk apa namanya? Tadi kamu masuk ke SMA Negeri 1 Serade ikutan atletik dan kamu mencetak 11,06. Itu dari berapa orang? Maksudnya di tingkat nasional? Iya. Pas itu kan itu juga sekitar 20 orang, tapi itu yang terbaik se-Indonesia. Se-Indonesia. Ya, dari mana aja? Dari Jawa Barat. Oh kamu? Ya, dari Jawa Barat, Jawa Timur, ada dari Kalimantan, ada Papua, Bali. Terus sekitar 9 provinsi. Ada dari Bali, Papua, Kalimantan, Jawa Barat, Jawa Timur, dan yang mana adalah Jawa Barat. Dan itu Jawa Baratnya itu di pelosok yang orang tahu, yang orang lain mungkin tidak tahu Serade ya. Nah ini adalah putra Serade yang memang perlu kita apresiasi loh ya. Dia bisa mengalahkan semua atlet-atlet di seluruh Indonesia. Nah itu tidak pasti ada support system ya. Jadi orang-orang yang memang mendukung Yogi juga pasti ada orang yang memang mendorong Yogi untuk keberhasilan seperti ini, karena memang menurut saya ya tidak akan Yogi berhasil sampai saat ini kalau tidak ada support system. Iya. Kira-kira Yogi mau ngucapin terima kasih ke siapa dulu? Yang pertama itu mengucapin kepada kedua orang tua yang telah support Yogi, menyemangatin Yogi, mendoakan Yogi. Pokoknya yang pertama kepada kedua orang tua, terus yang kedua ke Babah, coach Babah atau Babah yang ya, yang coachnya bola. Iya, futsal. Yang ke Babah karena dia Yogi bisa masuk ke Semanis dan alhamdulillah Yogi bisa masuk atletik gitu.
Jadi awal mula mungkin Bapak ya awal Bapak mula Yogi ke SMA Negeri 1 Surabaya karena memang mungkin sekolah-sekolah lain juga menginginkan Yogi saat itu mungkin Yogi itu bisa diambil oleh Bapak ya dan alhamdulillah Yogi di SMA pun beasiswa ya. Dan selain orang tua siapa Bapak tadi terus orang tua Mungkin dari Parami gitu ya, Parami suka nemenin pas saat Bandung jadi kamu Jakarta terus sama dia. ya. Nah, jadi kan sekarang udah nasional, ya, nasional. Ada nggak keinginan juga yang diraih? Keinginan juga untuk saat ini? Ini keinginan Yogi saat ini mungkin apa ya, belum bisa, kan Yogi ada cita-cita. Nah, Cita-cita Yogi itu pengen bisa menaikkan haji ke orang tua, mengangkat derajat orang tua, dan intinya bisa ngebanggain orang tua. tentunya orang tua pasti bangga ya Yogi. Apa namanya, saya pun yang bukan siapa-siapanya Yogi, ketika Yogi seliweran tuh di sosmed ini saya kayak sampai kayak terharu gitu Bang. Ya lihat kamu sampai udah kayak atlet banget saya lihat, dan kamu di situ yang saya lihat memang modal utama mungkin percaya diri, dan itu ada di kamu. Saya lihat kamu yang ketika kamu dinobatkan sebagai juara 1, selebrasi kamu itu udah kayak atlet banget gitu, dan di situ kamu sampai saat itu ya, sampai kamu mendapatkan juara, mungkin kalau tanpa ada orang tua ya Ya benar. mungkin kamu nggak bakalan ada di posisi sekarang gitu. Nah, jadi sebenarnya ridha Allah adalah ridha orang tua. Iya benar. Ya, ridha Allah, ridha orang tua, kamu tidak akan mungkin jadi seperti ini kalau bisa memang tidak ada campur tangan Allah. Ya, bisa sampai seperti ini. Nah, Yogi buat khususnya buat para pelajar di seluruh Indonesia mungkin ya. Ini adalah Yogi bisa membuktikan bahwasannya sebenarnya gini, Indonesia kadang orang Indonesia ini mematok sesuatu itu dari satu hal. Contoh kayak misalnya gini, pintar sama dengan matematik, fisika, kimia, biologi. Kemudian cantik dan ganteng putih. Kemudian sukses sama dengan mobil. Padahal sebenarnya ini biar wawasan kita luas, terbuka, bahwasanya Yogi ini membuktikan bahwasanya pintar dan berprestasi itu tidak harus diukur dari akademik. Ya benar Ya. banget. Di non akademik Di juga non bisa. akademik ini Yogi buktinya membawa piala nasional loh ya, berarti dia bisa membuktikan bahwasannya memang yang non akademik pun harus didukung gitu ya. Syukur-syukur kalau misalnya kayak balance ya, antara akademik dengan non akademik itu lebih bagus, tapi apa salahnya gitu ketika non akademik pun kita harus support dengan memang sesupport-supportnya gitu. Nah, buat Yogi pertanyaan selanjutnya ya, ada support system pasti. Yogi pasti ada loh bahwasanya memang ini loh ya, ini yang memang harus diviralkan. Bukan hanya kadang di Indonesia itu yang penting go viral gitu, dalam artian go viral di sini itu ya dia yang penting diundang di podcast, kemudian dia diundang di televisi, padahal dia hal yang dia banggakan itu apa? Kadang hal-hal konyol yang memang dia istilahnya miliki, kemudian yang terpenting dia viral, yang terpenting dia diundang di mana-mana dan terkenal. Padahal sebenarnya saran dari saya itu adalah hal yang memang merusak generasi penerus bangsa. Kenapa gitu? Orang-orang yang contoh seperti Yogi ini yang memang tidak digembar-gemborkan, yang memang harusnya itu yang diviralkan itu orang-orang yang seperti ini ya, orang-orang yang memang berprestasi, bukan hanya go viral saja. Kadang kan gini kan, kita Indonesia yang usianya 6 tahun itu sekarang mainannya itu adalah gadget. Ketika mainannya gadget, anak-anak kadang buka YouTube ini segala macam. Ketika yang diviralkan itu hanya konten yang memang tidak mendidik, apa gitu edukasi untuk anak tersebut. Jadi sebenarnya untuk saran dari saya sih maunya ya, orang-orang itu pada melek gitu loh. Ayo kita majukan Indonesia itu dari hal-hal yang seperti ini, yang jangan yang go viral aja gitu loh, padahal edukasinya itu tidak ada. Kemarin saya pernah baca artikel itu ada anak yang jago dance, karena memang mungkin dance itu identik dengan perempuan,
tetapi si pelaku dance ininya itu adalah laki-laki. Malah bukannya didukung, itu padahal sebenarnya potensi, tapi mereka malah menghujat, malah yang kayak viral itu tahu lah ya, penonton di sini yang viral itu hal-hal yang menurut saya nggak ada edukasinya. Tetapi kenapa orang-orang yang contoh seperti ini yang tidak digembar-gembar, diviralkan gitu, ini malah edukasi untuk kita semua bahwasanya kita bisa berprestasi di bidang apa aja, tidak harus istilahnya akademik saja, non akademik juga seperti ini contohnya. Dan juga jangan hanya kita ya udah viral, ya udah kita terkenal, ya udah yang penting kita dapat duit gitu loh. Padahal edukasinya nol. Itu yang memang saya sayangkan untuk saat ini gitu loh. Jadi mungkin kita harus pandai-pandai juga sebagai penonton, mana yang perlu kita tonton, ya, mana yang memang yang setidaknya tayangan itu yang mengedukasi kita. Jadi sebenarnya tontonan itu harus memang menuntun gitu loh, ke arah mana penonton ini akan dibawa gitu sih sebenarnya. Nah untuk Yogi nanti ada kabar mau ke Australia? Ya alhamdulillah ada golden ticket. Oh golden ticket itu dari yang menyelenggarakan. Ya benar. Nah itu training namanya. Ya seperti latihan. Jadi di sana itu latihan, tapi latihannya dari negara-negara lain juga ada ke Australia. Oh jadi kamu itu dipertemukan di Australia dan kamu mewakili salah satunya dari Indonesia. Ya. Oh keren. Jadi sebenarnya gini ya. Ini putra daerah yang nantinya ketika dia di Australia ini, tadi di Australia berapa hari? Sekitar kalau nggak salah itu kurang lebih sebulan. Ya. Jadi kapan berangkat? Untuk keberangkatannya awal bulan Maret. Ya. Oh, berarti 2 bulan lagi ya. Jadi kamu full sebulan tuh di sana. Ya. Nah ini ya nanti ketika Yogi berangkat berapa atlet dari negara luar pun dia nanti ditanya mungkin seperti ini, Yogi dari mana? Dia bukan lagi mengatasnamakan Surade, bukan mengatasnamakan Sukabumi, bukan lagi mengatasnamakan Jawa Barat, tetapi dia mengatasnamakan Indonesia loh. Ya hebat sih. Ini yang perlu penonton tiru itu, pemuda-pemuda, generasi pemuda yang seperti ini, bukan hanya harus go viral, dapat duit, cuan di mana-mana, undangan ini segala macam, tetapi ayo, saya mengharapkan bukan penonton harus jadi Yogi, tidak, tetapi jadilah Yogi, motivasi salah satunya adalah Yogi, tapi kita ayo kembangkan potensi kita di bidang apapun yang memang kita miliki. Tetapi kadang sebenarnya gini, anak-anak generasi penerus kita itu di Indonesia bukan tidak memiliki potensi, ya, bukan tidak memiliki potensi, tetapi dia belum tahu potensi dia itu di mana. Walaupun sudah tahu, kadang mereka tidak percaya diri. Ya benar. Ya tidak percaya diri. Dan saya lihat di kamu itu percaya dirinya bagus. Selain juga percaya diri, kamu adalah salah satu atlet yang diharapkan oleh Indonesia dan nantinya mungkin diharapkan oleh dunia ini. Kamu nggak pernah lepas dari attitude-nya bagus banget, ya. Attitude-nya bagus banget. Yang ya ini yang perlu memang harus diviralkan tuh, hal yang seperti attitude-nya bagus. Saya bukan muji karena memang saya lihat gerak-gerik dari Yogi itu tidak ada baju kesombongan di situ yang mengatasnamakan ini saya adalah juara nasional, tidak, ya. Tetapi yang saya lihat sekarang saya lihat banyak anak ya, generasi penerus yang memang dia ngerasa dia udah juara nih. Ketika dia merasa bangga, kemudian dia petang-tereng, dia ngerasa bahwa saya adalah juara, padahal itu tidak hal yang memang diharuskan gitu loh. Contohnya seperti Yogi, ketika dia di sekolah dia tetap sebagai siswa, bukan sebagai atlet. Waktunya belajar ya belajar, waktunya mungkin tanding ya dia tanding, dia memposisikan di mana dia harus duduk. Ketika dia di sekolah, dia sebagai pelajar yang mengikuti semua kegiatan, semua aturan sekolah. Ketika mungkin dia di lapangan, dia memposisikan dia adalah seorang atlet. Ini yang memang perlu kita ikuti, yang memang perlu kita pelajari dari kehadiran Yogi di sini. Dan menurut saya ini memang perlu diapresiasi, ya. Memang perlu diapresiasi, bukan hanya dari masyarakat setempat, pihak setempat, tetapi juga ini sebenarnya harus diapresiasi
dari Indonesia sih sebenarnya, karena memang ini adalah bibit yang memang nantinya mungkin mewakili. Nah, itu nanti di Australia kamu selama 1 bulan ya, selama 1 bulan, dan nanti berangkatnya itu bulan Maret ya. Nah, apa persiapan ini khususnya dari latihannya atau untuk persiapannya mungkin yang terutama harus bisa jaga diri seperti apa ya, agar supaya nanti pas berangkat itu keadaan fit, gak ada pola hidup ya benar banget, jaga pola hidup. Latihan gimana? Udah mulai untuk latihan kayak belum sekarang. Saya kemarin kan baru pulang dari Jakarta, mau pastinya capek gitu. Jadi mau sekarang istirahat dulu bentar. Nanti juga kalau mau berangkat kayaknya mau latihan lagi. Sama persiapan. Ya. Rami ya. Nah itu kamu persiapan mungkin ya, persiapan harus, karena memang nanti kamu lagi mengatasnamakan Surade tapi juga Indonesia ya perwakilan, dan itu dia pasti difasilitasi ya, fasilitasi atlet loh, dia bisa ke Australia, tur Australia secara gratis. Kemudian juga pastilah namanya atlet ya, dia dari makannya, kemudian tidurnya, kemudian pakaiannya, dan hidupnya selama di Australia dia pasti udah ada yang nanggung ya. Berkat apa? Berkat potensi dia dan kepercayaan diri dia yang memang dianya bisa membuktikan gitu loh, dengan langkah kaki, padahal cuma kaki loh ya. Saya juga kaki saya 2, kaki Yogi 2, jadi nggak ada bedanya. Tapi karena memang Yogi memiliki potensi dan memang tanggung jawab dia itu besar, jadi dia membuktikan bahwasanya saya bisa, dan akhirnya 11,06 detik ya. Nah, gimana perasaan kamu ya? Saya pengen tahu gitu. Kamu itu dikenali banyak orang ya, kemudian kamu warawiri di berbagai podcast yang saya lihat, kemudian juga kamu saya lihat di berbagai artikel pun kamu banyak, salah satunya bisa disebutin, mungkin boleh nggak disebutin, itu kamu udah diberitakan. Terus juga ada artikel yang di situ judulnya Yogi sebagai Raja Sprint. Nah, ini Raja Sprint loh ya, Raja Sprintnya untuk tahun 2023 adalah Yogi. Ini orang daerah. Nah, saya pengen nanya perasaan kamu gimana? Bangga tentu ya. Nah, pas pertama kamu di garis start itu ya, perasaan kamu gimana? Apakah itu ada nama kecamatan ya, kemudian kabupaten, kemudian juga provinsi, Jawa Barat ya, provinsi, pasti yang saya lihat beban kamu banyak, tapi yang saya lihat kamu tidak segrogi itu gitu loh. Apa rahasianya biar atlet-atlet penerus Yogi itu tahu gitu loh? Mungkin kalau menurut Yogi ya tenang mungkin ya. Tenang pertama tenang, dan jangan lupain pokoknya apapun urusan kamu maka menang atau kamu ketika di garis start itu pas di garis start itu Yogi agak, tentunya semua orang pasti rasanya daging gitu kan, itu gimana ya, kan 8 yang terbaik itu ya, 8 terbaik pastinya Yogi juga dalam hati itu udah hidup, tapi Yogi berusaha supaya bisa nenangin diri, dan intinya Yogi pas selama itu Yogi berdoa terus sama Allah gitu, semoga bisa dapat juara ke-1. Dan pas waktu start Yogi sprint, dan alhamdulillah Yogi bisa dapat juara ke-1, dan di situ Yogi bangga banget. Yogi bersyukur bisa dapat juara ke-1 gitu di ajang Student Athletic Championship tingkat nasional. Sebelumnya Yogi gak nyangka banget. Soalnya Yogi dari kampung gitu, apalagi yang lain dari apa ya disebutnya, kan Yogi aslinya itu pemain sepak bola, futsal. Dari kalau yang lain itu dari memang udah jadi atletik gitu. Ya. Yang lain malah udah ada yang popda, ikutan popda. Udah atlet ya, di udah situ atlet mungkin ya. ya. Sedangkan Yogi cuma asik futsal sama sepak bola. Jadi
mungkin agak bukan dari rutinitas biasanya ya di lomba tersebut yang memang awalnya Yogi itu sebagai atlet bola atau futsal, dan itu pada saat itu Yogi harus mencoba di ATM. Ya, Itu gimana? Ada trainingnya dulu nggak, misalnya kayak briefing ada dulu ya perkumpulan gitu ya dari panitianya, kamu harus gini arahan dulu gitu, ada nggak? kalau dukungan ada sih tapi gak terlalu lengkap. Paling cuma start Gitu. Nah itu kamu kan 11,0 itu yang runner up berapa? Beda selisihnya berapa? untuk kalau ke satu Yogi 11.06, untuk runner up 11.13 dari Jawa Timur, Surabaya. Bisa mewakili Indonesia dari Surabaya. Nah, gimana? Banyak orang yang sudah mengenali Yogi, dan Yogi pasti orang-orang Surabaya khususnya banyak ya warawiri lah memberitakan bahwa Yogi juara sprint nasional, tingkat pro pelajar lain segala macam. Nah, kamu punya IG nggak? Punya. Boleh di ini ya, ditulis nanti IG-nya apa ya IG-nya? Untuk nama IG Yogi follow ya. Nanti di Follow fallback biar tenang banyak. aja. Iya. Iya Oh, Yogi namanya 11. Iya Yogi. 11. Boleh ditulis nanti ya, nanti buat yang mau tahu ya, kepoin Yogi boleh. Endorse mungkin ya. Udah ada masuk nggak deh endorse? Alhamdulillah ada. Ya, ada. Oh ya, kamu selain ini yang membanggakan buat kamu ini Mas lo ya. Mas ya. Ini Mas ya. Ya, Kamu Mas. dapat medali Mas. Jadi sebenarnya orang mungkin bisa, semua orang pegang ini bisa. Ya dengan gampangnya ini bisa, malah bukan hanya pegang tapi ini membuat juga bisa sebenarnya. Cuma nilai rasa ketika orang itu pegang nggak ada nilai rasanya, beda sama Yogi. Ya mungkin perjuangan yang memang orang lain tidak tahu. Ya perjuangan sehebat apa sih Yogi sampai akhirnya nasional, sampai akhirnya mendapatkan apa namanya ini medali emas, kemudian golden ticket ke Australia dengan secara gratis, dan nanti mengikuti camp training di sana. Mungkin orang-orang melihatnya Yogi juara, Yogi dapat ini, dan ini bukan hal yang didapatkan secara mudah ya. Boleh benar dipakai. banget. Nah Yogi, selain Yogi dapat medali itu, kemudian juga plakat ini, nah itu Yogi udah dapat apa aja? Pasti banyak dong orang yang tiba-tiba endorse, pengen Bilang Yogi selama tingkat nasional ada uang pembinaan buat Yogi dari mana? dari apa ya? Dari di sana, dari sana yang dari panitia SAC. Terus Ada lah ya. ada sepatu dari alumni, Oh, dari guru-guru, sepatu dari alumni. di sekolah apa? Dari sekolah alhamdulillah bisa mendapatkan laptop. Oh iya. Laptop aja nggak harus beli loh. Ya laptop, kemudian sepatu. Dan mungkin kalau ke atlet ya, partisipasi ke atlet, contohnya atlet nasional seperti ini, nggak harga yang abal-abal mungkin ya. Jadi ya tahu lah ya sepatu atlet seperti apa. Itu malah Yogi dikasih gratis. Alhamdulillah. Terus dari siapa aja? Yasis ya kemarin ya. Ya, Yasis, terus dari sekolah laptop. Dari sana pas pulang dikasih uang. ya. Alhamdulillah ya. Nah, kemudian setelah itu dari mana? Dari Oh ya, Jepang. kabarnya kamu dapat ini juga perawatan gigi ya? Alhamdulillah Yogi bisa perawatan gigi dari gratis dari AOTOY, dari alumni Semanis. Dari alumni ya, Ya. dia apresiasi untuk perawatan Gigi gratis. Udah Belum sih, soalnya Yogi masih sibuk gitu. sibuk ya, mudah-mudahan sibuk seterusnya. Ya, Amin, tapi sibuknya amin. yang bermanfaat, dan Amin. mudah-mudahan nanti sibuknya juga mengedukasi ya. Ya. Jadi penerus orang-orang yang memang punya talenta tapi dia tidak memiliki percaya diri. Nah, selain dari itu, tadi saya scroll IG-mu loh. Ya. Ya, scroll IG-mu, di situ kamu juga dapat dari sepatu. Ya, itu pas tadi Yogi sore. tadi sore alhamdulillah Yogi dapat sepatu running dari Jepang Sport. Jepang Sport. Ini boleh ya nanti di cut endorse ya, di endorse. Itu ya, jadi dia beberapa orang yang memang membanggakan gitu, menaruh harapan besar mungkin ke Yogi yang nantinya dia
bisa membawa nama Indonesia di kancah internasional. Jadi hadiah pun banyak ya dari Pamimit. Alhamdulillah dari Pamimit ada sepatu running, sepatu lari. Oh, 2. Berapa? Ya 2. Running, lari, kemudian dari Yasi sepatu juga, dari Japan Sport sepatu, perawatan gigi gratis, laptop, uang pembinaan, belum lagi mungkin dari Bapak Camat udah. Bapak Camat kalau nonton boleh nih ya diapresiasi Bapak Camat. Udah belum? Kemarin sempat ke rumah. Sempat ke rumah diundang? Iya. Diundang? Bukan diundang. Bapak Camatnya boleh dengan terbuka. Kemudian dari Bapak Bupati belum dari Bupati Sukabumi. Oke, masih ditunggu Bapak ya. Bapak Bupati Sukabumi, apresiasi untuk anak bangsa ya, anak orang daerah loh, orang Surade loh. Dari Pak RK, dari Pak RK udah, Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat belum. Mudah-mudahan Bapak Ridwan Kamil dengan rendah hatinya boleh diapresiasi. Ya ini adalah suatu kebanggaan ya, kebanggaan Jawa Barat juga, kemudian Sukabumi juga, kemudian juga kecamatan juga perlu berbangga, ini udah sampai nasional ya. Nah, Yogi udah banyak yang ngasih hadiah segala macam. Kalau Yogi mungkin gini ya, Yogi tidak akan ada di posisi sekarang, tidak akan mungkin terjadi podcast ngobrol dengan saya kalau tidak menjuarai nasional. Pasti itu ada dorongan dari orang-orang yang menaruh harapan besar dari kami, terutama orang tua. Dan tentunya Tuhan ya, Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala yang memang alhamdulillah juga tentunya itu ya, ada doa orang tua. Nggak mungkin tidak, kalau tidak ada orang tua Yogi nggak bakalan berada di posisi sekarang ya. Tanpa doa orang-orang yang jadi support sistem Yogi, kemudian juga orang-orang yang menaruh harapan besar Yogi, mungkin Yogi tidak akan berada di posisi sekarang dan mendapatkan gelar juara gitu loh. Nah, kalau sampai video ini ditonton oleh orang tua Yogi, sanak saudara Yogi, orang yang sampai menjadi support sistem Yogi, dan orang-orang yang menaruh harapan besar di Yogi menyampaikan. Mungkin kalau Mama dan Bapak Yogi nonton, Yogi mengucapkan terima kasih banget gitu, udah ngelahirin Yogi, udah merawat Yogi, udah ngebesarin Yogi, udah mendidik Yogi. Pokoknya Yogi berterima kasih banget kepada kedua orang tua Yogi. Jadi kamu anak kalau Yogi itu anak terakhir, anak kedua. Jadi kan orang tua itu ada anaknya 2, Yogi yang terakhir. Kamu anak bungsu? Ya, anak bungsu. Oke. Jadi anak bungsu, anak terakhir ya, anak terakhir yang memang mungkin nantinya jadi harapan kedua orang tua ya, harapan kedua orang tua. Dan alhamdulillah ya, itu bukan hanya Surade aja yang senang. Kemarin saya lihat orang tuanya juga diundang, dan alhamdulillah Yogi sampai detik ini dia sudah membanggakan kedua orang tua dan mengangkat derajat orang tua ya. Orang tua pasti bangga, dan sebenarnya dia juga saya lihat meneteskan air mata, tapi meneteskan air matanya bukan karena Yogi nongkrong, bukan karena Yogi keluyuran malam-malam, bukan karena Yogi hal-hal yang memang membuat dia sedih, tapi dia, orang tua Yogi bangga karena anaknya sudah mengangkat derajat orang tua gitu ya. Jadi buat kalian, ayo gitu loh, kalian bisa seperti salah satunya motivasi kalian adalah Yogi gitu ya, bisa membanggakan kedua orang tua. Alhamdulillah tadi niat Yogi bagus banget ya, ingin membawa orang tua ke tanah suci itu. Mudah-mudahan bisa terwujud ya, mudah-mudahan bisa terwujud. Nextnya mungkin Yogi bisa terlatih lagi yang banyak. Tetap harus bersyukur ya dengan apa yang kita miliki. Jangan pernah menjadikan sebuah prestasi yang Yogi dapatkan ini menjadikan sebuah baju kebanggaan dan nantinya mungkin kesombongan ya. Jadi kan ini adalah sebuah motivator Yogi agar Yogi itu bisa lebih baik. Sebenarnya gini,
kita perlu menjadi langit, tetapi kita jangan pernah lupakan bumi. Ya dalam artian gini, mau setinggi apapun prestasi Yogi di sana, mau berapa puluh ribu pun bahkan dunia yang menggembar-gembor dan membanggakan Yogi, tapi Yogi tetap harus tahu dari mana Yogi berasal. Ya, jadi itu pesan dari saya, tetap semangat, tetap jaga attitude, kemudian tetap jadi yang terpenting, tetap jadi Yogi, diri Yogi sendiri, diri Yogi yang dilahirkan dari siapa, diri Yogi yang memang diperkenalkan oleh siapa, ya, jadi diri Yogi yang membanggakan semua orang, ya, dan tentunya tetap harus rendah hati, tetap harus bersyukur, dan tetap harus libatkan Allah dalam setiap apapun, dan yang terpenting kamu harus tetap jaga sholat, ya, itu pesan dari saya. Kemudian juga tetap harus rendah hati, ya, rendah hati. Ini kan pokoknya dari saya terima kasih banget ya untuk Yogi udah datang ke podcast ini. Terima kasih Yogi udah membanggakan semuanya, ya, membanggakan khususnya orang tua, ya. Jangan pernah berhenti untuk terus bersyukur, jangan pernah lupakan, karena kamu, saya yakin kamu berada di posisi ini pasti ada doa-doa orang tua. Gak mungkin kamu nggak tahu ya, dia sujudnya dia dengan menangisnya dia pengen Yogi berhasil, kamu tidak tahu, tapi itu pasti yang dilakukan oleh orang tua, dan hingga sampai Yogi berada di posisi sekarang itu berkat doa orang tua, yang salah satunya itu. Dan mudah-mudahan tadi harapan Yogi membawa orang tuanya ke tanah suci itu udah cita-cita yang sangat luar biasa, ya, di usia Yogi yang keberapa sekarang? Untuk usia baru 16 tahun. 16 tahun udah nasional loh, ya. 16 tahun udah nasional, pokoknya langkah kamu tuh masih panjang banget. Kamu bisa jelajahi dunia dengan hati, ya. Itu pesan dari saya. Tetap rendah hati, tetap jadi Yogi, tetap yang selalu harus bersyukur apapun yang Yogi miliki, apapun yang Yogi punya, apapun yang ada di diri Yogi itu adalah berkat syukur dan jujur. Itu kunci utama, ya, yang memang harus melekat di diri Yogi. Ikhtiar, kita harus ikhtiar, kemudian kita harus berdoa. Ikhtiar tanpa doa itu sia-sia, begitu pun sebaliknya. Kemudian jujur, kita harus jadi orang yang jujur, ya. Ikhtiar, doa, jujur, dan syukur. Syukur itu perlu, ya, kita bersyukur, karena memang kadang orang akan lupa namanya, akan lupa berasal dari mana, karena dia sudah hilang rasa syukur. Dengan bersyukur kita akan hidupnya berbahagia. Itu saja dari saya. Terima kasih Yogi sudah membanggakan. Nanti mungkin yang nama Indonesia akan ada di punggung Yogi. Amin. Ya. Jadi buat saya tetap kamu terus harus berlatih, ya. Jangan sampai kamu karena udah nasional ya udahlah tidak akan berlatih lagi, jangan seperti itu. Terima kasih untuk semua pihak mewakili dari Yogi, semua pihak yang sudah mendukung Yogi, dari coach, dari sekolah, dari semuanya, khususnya orang-orang yang terlibat, orang-orang yang selalu mensupport Yogi. Terima kasih banget. Dan ini adalah ikon pemuda yang memang harus kalian kalian lihat, bahwasannya di usia 17 tahun anak daerah, anak yang memang gitu loh, Surada itu gimana. Tapi ini Yogi bisa membuktikan sampai akhirnya nanti Yogi ke nasional membawa nama Indonesia itu adalah orang daerah gitu loh. Oke, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih untuk semua pihak, terima kasih untuk yang menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, ya. Nanti mungkin nextnya bakalan ada ngobrol-ngobrol dengan orang yang memang berprestasi gitu loh. Jadi nanti bakalan ada konten Q&A, kemudian juga podcast seperti ini. Nantikan pokoknya ya. Pokoknya yang mau lebih dekat dan kenal Yogi, skill ini segala macam, boleh nanti tadi apa Yogi itunya IG-nya Facebook. Yogi 11. IEU
underscore Yogi 11 boleh ya, biar followersnya gimana? Alhamdulillah naik ya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih untuk Yogi. Tetap terus ikuti channel Belajar Laut Bakidulan. Di situ bakal banyak konten menarik lainnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.